Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, anak-anak Miss jangan lupa baca doa dulu ya. Setelah itu baru kita mulai belajarnya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku, muatan pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya dengan materi teknik-teknik membuat patung. Tentunya belajar hari ini bersama saya Agus Heriana Sari Tambunan. Kita mulai di pembelajaran 2 tentang teknik-teknik membuat patung. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, alat yang digunakan yaitu butsir atau pisau sudip, sedangkan bahannya adalah tanah liat atau plastisin. Maka teknik membutsir ini digunakan hanya pada bahan yang menggunakan tanah liat dan atau plastisin. Butsir itu seperti apa sih Miss bentuknya? Nah, butsir itu bentuknya seperti ini ya, kurang lebih beberapanya seperti ini. Yang kedua ada teknik memahat, adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya yaitu pahat dan palu, lalu bahannya yaitu kayu dan batu. Berarti teknik memahat ini digunakan pada patung yang terbuat dari bahan kayu atau batu. Nah, kurang lebih seperti ini ya contoh memahat patungnya. Nah, yang ketiga adalah teknik mencetak. Teknik mencetak ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau disebut cor. Alat yang digunakan adalah cetakan sesuai bentuk yang diinginkan, lalu bahannya adalah semen, gips, fiberglass atau emas cair. Nah, ini adalah contoh pembuatan patung. Yang pertama dengan cara ditekan. Jadi dia bentuknya ditekan baru dikeluarkan dari bentuknya. Dan yang ini adalah teknik tuang atau disebut cor. Lalu yang keempat teknik konstruksi. Nah, teknik konstruksi ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alatnya adalah rangka bangunan atau meja putar. Bahannya adalah tanah liat, plastisin, semen atau gips. Nah, kurang lebih teknik konstruksinya seperti ini anak-anak Miss, menggunakan meja putar. Dan bahan yang digunakan pada gambar ini adalah tanah liat. Kita lanjut ke pembelajaran 5 tentang merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, kita sebaiknya membuat rancangannya. Tujuannya adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa. Anak-anak Miss pasti sudah tahu sketsa itu apa dan bagaimana cara membuatnya. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara, yaitu berupa garis. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung yang diinginkan. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu butsir atau pisau sudip, pahat dan palu, cetakan, meja putar yaitu rangka bangunan. Sedangkan bahan yang digunakan ada dua jenis, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Yang pertama bahan lunak yaitu ada tanah liat, plastisin, gips, dan semen. Sedangkan bahan keras ada kayu, batu, dan marmer. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Setelah memilih bahan yang akan dipakai untuk membuat patung, tentukan pula teknik pembuatan yang akan digunakan. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi.
Baik anak-anak Miss, sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika Miss ada salah kata. Semoga anak-anak Miss bisa mengerti materi kita hari ini, dan semoga video Miss ini bermanfaat untuk kita semua termasuk Miss sendiri. Sekian dan terima kasih. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bye bye.